Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat perenungan saat ini, semoga Anda akan tahu sudah tepatkah pilihan hidup Anda. Setiap hari Anda berhadapan dengan banyak pilihan. Saat terbangun di pagi hari, Anda sudah harus membuat pilihan. Mau segera bangun atau tidur kembali. Ketika Anda bangun pun, kembali Anda harus memilih apa yang Anda akan lakukan. Bersaat teduh, membersihkan rumah, pergi ke dapur, atau bersiap untuk memulai rutinitas pagi. Jadi, benarlah jika dikatakan bahwa hidup adalah pilihan. Itulah mengapa memilih dengan benar sangat penting. Pilihan yang tepat akan membawa kita menuju hidup yang sejati. Sebaliknya, pilihan yang keliru akan membawa kita menuju kematian. Pertanyaannya, sudah tepatkah pilihan Anda dalam hidup ini? Karena kita perlu ketahui setiap pilihan ada konsekuensinya. Faktanya, Alkitab sendiri mengajarkan bahwa Anda bebas membuat pilihan. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa setiap pilihan ada akibatnya. Ayat ini mengisahkan Musa yang sedang memberi pilihan kepada bangsa Israel untuk mematuhi hukum Tuhan atau menolaknya. Mereka tidak dipaksa, mereka boleh memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Demikian juga Anda hari ini. Anda pun bebas menentukan pilihan hidup Anda. Namun jangan lupa, selalu ada konsekuensi dari setiap pilihan Anda. Mungkin Anda mengatakan, "Ya tentu saja saya ingin mendapatkan kehidupan dan berkat. Mana mungkin saya memilih kematian dan kutuk?" Kenyataannya tapi, setiap hari Anda selalu dihadapkan pada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Sulitnya lagi, pilihan menuju kematian selalu terasa lebih manis dan indah dibandingkan kepada kehidupan. Seperti apakah pilihan yang menuju kematian dan pilihan yang menuju kehidupan? Nah, kalau kita tahu, terkadang pilihan manis itu berujung kematian. Di Inggris ada sebuah sungai bernama Bolton Street yang menawarkan pemandangan yang menawan. Bolton Street memiliki air jernih dan tenang dengan lebar 1,8 meter. Siapapun yang datang pasti tergoda untuk berfoto atau menceburkan diri ke dalamnya. Akan tetapi, siapa sangka sungai ini sudah menelan banyak korban. Mengapa sungai ini berbahaya? Ternyata di balik ketenangannya, di bawah Bolton Street, mengalir arus yang kuat dengan banyak gua dan terowongan. Siapapun yang masuk ke sungai tersebut akan tersedot terbawa arus yang kuat. Seperti sungai Bolton Street ini, ada pilihan yang nampaknya indah dan manis, tapi ujungnya mencelakai. Nah, mari kita lihat sama-sama pilihan seperti apakah itu. Yaitu yang pertama, terobsesi dengan ambisi dan impian dunia. Amsal 15 ayat 21. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dunia ini menawarkan berbagai kesempatan dan impian. Kelihatannya baik-baik saja dan tidak ada salahnya. Namun seperti kata ayat di atas, bisa jadi pilihan itu berujung pada maut. Banyak sekali pilihan dari dunia. Punya lebih banyak uang, lebih terkenal, cepat sukses dan lainnya. Kelihatannya baik-baik saja kan? Tapi masalahnya, jika kita tidak hati-hati, kita bisa terkecoh Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda berpikir, pilihan hidup saya itu logis kok. Saya cuma ingin sukses, membahagiakan keluarga, banyak uang, sehingga tidak hidup susah. Salahnya di mana?
Yang salah adalah ketika Anda terobsesi untuk mencapai semuanya itu sampai menghalalkan segala cara. Anda meninggalkan hubungan dengan Tuhan, lupa beribadah, bahkan kompromi dengan dosa. Anda pun tidak lagi dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tanpa sadar, rohani Anda pelan-pelan melemah, bahkan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikirkan matang-matang apa yang hendak Anda kejar. Buatlah pilihan sematang mungkin agar Anda tak hanyut dalam arus dunia ini. Nah, yang kedua, seringkali kita ingin menikmati kesenangan yang sia-sia. Pengkhotbah 3 ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ada orang yang berpikir bahwa hidup ini hanya sekali, oleh karena itu ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bersenang-senang. Ia pun memilih untuk mencari kesenangan, kalau perlu tanpa bersusah payah atau bekerja. Yang ia pikirkan adalah bagaimana ia bisa happy. Bahkan demi hidup enak, ia rela menyusahkan orang lain seperti keluarga, pasangan hidup, bahkan anak sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Seperti dikatakan ayat di atas, semua kesenangan dan kenikmatan dunia itu semu. Cara hidup seperti ini pada akhirnya tidak memberi apa-apa pada Anda. Apalagi bagaimana Anda kelak bertanggung jawab kepada Allah tentang hidup Anda. Kabar baiknya, Anda masih punya pilihan dalam hidup ini. Keluarlah dan hindari semua nafsu dan keinginan yang sia-sia. Selagi masih ada waktu, tinggalkan semua itu. Ingat, pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa memilih hidup seperti apa yang Anda ingin jalani. Nah, pilihan yang seharusnya yang harus kita pilih sebagai orang Kristen adalah pilihan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita harus tahu bahwa pilihan yang membawa kehidupan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada ayat ini, Yosua mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa mereka boleh memilih untuk menyembah Allah atau Allah yang lain. Namun Yosua menegaskan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Ini tentu bukan pilihan yang mudah. Yosua bisa saja memilih menyembah dewa-dewa bangsa sekitar mereka. Ia bisa saja berbuat begitu agar bisa diterima oleh orang lain. Namun Yosua tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Yosua memilih untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena Allah itu, Yosua mendapat hidup yang sejati. Nah, apa hidup yang sejati itu? Yakni ketika semua rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk mendapatkan hidup yang sejati itu, makanya Yosua ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini pun Anda memiliki pilihan hidup mengenai hidup Anda. Apakah Anda memilih mengejar ambisi atau kenikmatan duniawi, atau menyenangkan hati Tuhan? Jika Anda rindu melihat janji-janji Tuhan terpenuhi dalam hidup Anda, pilihlah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya, Andalah yang harus menentukan pilihan itu. Nah, sudah tepatkah pilihan hidup Anda saat ini? Jangan salah pilih. Pilihlah kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.